Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, Rona telah menceritakan serial Saya Bisa Menjadi Seorang Pemimpin yang Menginspirasi. Kalian sudah nonton kan videonya? Kali ini, di karangan terbaru dari Little People Big Dreams, Rona akan menceritakan serial baru dengan judul Saya Bisa Menjadi Seorang Pencipta yang Imajinatif. Dengan tokohnya Hans Christian Andersen, Louis Bourgeois, dan Ada Lovelace. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Tokoh pertama yang Rona akan ceritakan adalah Hans Christian Andersen. Si kecil Hans lahir di kerajaan Denmark. Keluarganya miskin, tetapi mereka memiliki harta yang berharga, yaitu buku dongeng. Hans mendengarkan kisah-kisah dalamnya setiap malam. Salah satu kesenangan terbesarnya adalah menonton panggung boneka di jalanan. Ia menghafal setiap kata dan gerakan yang ditontonnya dan mengulanginya lagi di depan ibunya. Saat usianya masih belia, Hans harus berhenti sekolah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Hans mencoba semuanya, dari menyanyi, berakting, hingga menari. Tapi ia menyadari bahwa keinginan terbesarnya adalah mendongeng dan membiarkan imajinasinya membumbung tinggi. Ia pun menjadi seorang penulis dan menulis dongeng-dongeng terindah sepanjang masa. Kisah-kisahnya menjadi amat populer hingga setiap malam anak-anak di seluruh penjuru dunia membacanya. Satu generasi anak-anak pun tumbuh besar menggemari karya-karya si kecil Hans. Bocah yang berhasil membuktikan bahwa imajinasi dapat membawamu kemana saja. Tokoh kedua yang Rona akan ceritakan adalah Louis Bourgeois. Ini adalah kisah tentang seorang anak perempuan bernama Louis yang tinggal di Paris, Prancis. Sepulang sekolah, ia membantu keluarganya memperbaiki permadani tua di studio. Suatu hari, ibunya jatuh sakit dan Louis pun sangat sedih. Ia menyadari bahwa menggambar adalah hal yang dapat membantu menghadapi kesedihannya tersebut. Saat ia beranjak dewasa, Louis pun memutuskan untuk belajar seni. Seorang pelukis ternama melihat karyanya dan memberinya nasihat yang berharga, yaitu agar ia menjadi seorang pematung. Ia pun pindah ke Amerika, di mana ia menciptakan banyak patung yang diinspirasi oleh kenangan masa kecilnya. Karya-karyanya cukup aneh. Usia Louis sudah 70 tahun saat sebuah museum seni di New York akhirnya memamerkan karya-karyanya. Orang-orang terkejut melihat hasil-hasil karyanya. Saat berusia 80 tahunan, Louis membuat sebuah patung laba-laba raksasa yang dinamainya Maman, yang berarti ibu dalam bahasa Prancis. Patung itu mengingatkannya akan ibu terkasihnya. Dengan memakai seni untuk menghadapi ketakutannya, si kecil Louis menjadi salah satu seniman terpenting di abad 20. Dan berhasil mengubah dunia seni. Tokoh ketiga yang Rona akan ceritakan adalah Ada Lovelace. Ada cilik dilahirkan di Inggris. Ibunya mengembari matematika dan ayahnya menyukai puisi. Tetapi ayahnya meninggalkan mereka saat Ada masih kecil. Dan ibunya pun sering tidak ada di rumah. Ditinggal sendirian, imajinasi Ada pun melambung tinggi. Ia memimpikan mesin bersayap yang bisa bergerak ke arah manapun. Ia juga belajar menyukai angka dan menyelesaikan soal-soal matematika. Saat usianya 17 tahun, ia pergi ke London dan berkenalan dengan seorang ahli matematika terkenal. Ahli matematika itu menciptakan sebuah mesin besar. Itulah kalkulator pertama di dunia. Mesin itu bisa menambahkan angka-angka dengan begitu cepatnya, bagaikan sulap. Ada merasa bisa menggunakan matematika untuk membuat kalkulator tadi melakukan lebih banyak hal menakjubkan lainnya.
Ia pun menuliskan kode untuk memerintahkan mesin itu melakukan hal-hal tersebut. Tanpa disadarinya, ia baru saja menjadi pencipta program komputer pertama di dunia. Si kecil Eda yang menggemari angka sekaligus puisi berhasil menemukan sesuatu yang hebat. Saat kamu menggabungkan ilmu pengetahuan dan imajinasi, impian-impianmu bisa melesat tinggi. Teman-teman, Ronald mau ajak kalian melakukan beberapa aktivitas seru. Yang pertama, dapatkah kalian mengarang sebuah cerita seperti Hans Christian Andersen? Yang kedua, coba pikirkan suatu ide membuat patung dan gambarkan. Buatlah karya yang terlihat seaneh mungkin, seperti Louis Bourgeois. Dan yang ketiga, dapatkah kalian menggunakan imajinasimu untuk menciptakan sesuatu seperti kecil Eda Lovelace? Gambar dan tuliskan fungsinya. Kalian telah berkenalan dengan para pencipta hebat yang imajinatif di dunia. Masing-masing memiliki harapan, kekhawatiran, kegembiraan, tantangan, serta mimpi unik mereka sendiri. Kisah mereka menunjukkan bahwa jika kamu mengikuti impianmu sendiri dan percaya kepada diri sendiri, kamu pasti bisa melakukan apapun. Scan QR Code-nya di samping ya, untuk memulai perjalananmu menjadi seorang pencipta yang imajinatif. Sampai jumpa di cerita Ronald berikutnya. Dadah semuanya!